Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Hai, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permainan catur antara Bobby Fischer melawan Robert Byrne. Permainan ini terjadi pada tahun 1963. Permainan catur modern, di mana Bobby Fischer mengerahkan semua perwiranya, mengkombinasikan antara satu dan yang lainnya dengan cara yang epik dan begitu kolektif. Sehingga saya pikir permainan ini sangatlah layak dijadikan referensi kita semua untuk bekal kita bertanding nanti dengan siapapun itu. Oke, sebelum kita ke partainya, saya kenalkan dulu Robert Byrne, atau bacanya gimana itu. Ia lahir pada 20 April tahun 1928. Ia seorang profesor di universitas, hingga akhirnya ia menjadi pecatur profesional di tahun 70-an. Gelarnya sudah pasti Grandmaster. Dan permainan ini terjadi di negaranya, Amerika Serikat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke partainya. Bobby Fischer hitam, Robert Byrne putih. Robert memulai dengan pion D4, dibalas Fischer King's Indian Defense, kuda F6. Robert pion C4, lalu Fischer pion ke G6, fianchetto. Robert pion G3, dan kini Fischer membuka jalan buat menterinya, pion C6. Gajah terang putih berkembang ke G2, dan Fischer menawarkan pertukaran pion D5. Putih menerima penawaran pertukaran, pion pukul pion, dan hitam memukul pion balik di D5. Putih kini mengeluarkan kuda dari kandangnya ke C3, dan hitam memberi ruang kepada rajanya untuk melakukan rokade pendek. Gajah gelap hitam ini secara tidak langsung mengancam pion di D4, sehingga putih melindungi pion D4 dengan membawa pion E ke E3. Bobby Fischer rokade pendek, dan putih kini menjalankan kudanya untuk memberi ruang rokade pendek juga. Kuda hitam keluar kandang ke C6, lalu putih rokade pendek. Melihat Robert juga rokade pendek, kini Bobby Fischer membuka jalan untuk gajah terangnya dengan ide mengeluarkan gajah sehingga ia bisa mengarah ke diagonal pertahanan Raja Putih. Putih pion ke B3, dan ya, Bobby Fischer membawa gajahnya mengepin kuda putih terhadap bentengnya. Gajah gelap putih juga keluar mengepin pion atas benteng hitam, sehingga benteng pergi ke E8 melindungi pion, dan putih menteri ke D2 menautkan bentengnya satu sama lain. Hitam pion E5 menawarkan pertukaran pion. Dan sadarkah kalian bahwa pion ke E5 itu adalah ide simpel agar kudanya bisa berkembang di petak tersebut setelah pion putih memukulnya. Dan benar saja, putih menerima penawaran, pion pukul pion, dan kuda berkembang ke E5. Kini putih melihat bahwa pion sentral hitam terancam 2 kali dan dilindungi 2 kali juga, sehingga putih mempertebal ancaman dengan membawa bentengnya ke D1. Ternyata Bobby Fischer telah merencanakan itu. Dengan perginya benteng putih ke D1, artinya benteng tersebut melepas pengawalan di pion lemah F2, sehingga kuda Fischer langsung menutup ancaman menteri, benteng, dan kuda terhadap pionnya dengan pergi ke D3, sekaligus mengancam pion lemah di F2. Lalu, apakah benteng pergi ke D1 itu adalah langkah blunder? Ya, Stockfish mengatakan bahwa itu adalah langkah blunder. Lagi-lagi putih melakukan kesalahan. Sudah tahu kuda hitam mengancam pion lemah di F2, putih malah melihat hal yang lain, yaitu ia ingin mengancam kuda hitam
dengan membawa menterinya pergi ke C2. Dengan begitu, kuda hitam terancam 2 kali, dan jika dibiarkan hitam akan rugi. Namun sayangnya, ini adalah sebagian dari skenario Bobby Fischer. Bobby Fischer langsung memukul pion lemah di F2 dengan kudanya. Ya, ia mengorbankan kudanya. Tentu pengorbanan ini disebut baik oleh Putih tanpa berpikir macam-macam. Ya, Raja Putih memukul kuda di F2. Kuda hitam naik ke G4 skak. Dan tahukah kalian bahwa posisi kuda hitam ini sangatlah strategis? Ia mengancam pion H2 dan mengancam pion di E3. Padahal pion di E3 juga sudah dijaga oleh benteng hitam, sehingga Putih sudah tidak mungkin melangkahkan rajanya dengan pergi ke F1, karena sudah pasti akan ada skak menteri setelahnya, sehingga Putih membawa rajanya pergi ke G1. Tapi tetap saja Bobby Fischer memukul pion di E3 dengan kudanya, mengancam menteri sekaligus benteng. Lalu Putih membawa kembali menterinya dengan pergi ke D2. Dan tahukah kalian teman-teman, apa jawaban dari Bobby Fischer? Jika kalian ingin mencoba, silahkan pause video ini. Daripada ia menukarkan kualitas dengan memukul benteng, ia lebih memilih memukul gajah di G2. Sudah pasti raja pukul balik dan pion ke D4. Pion ini membuka garis diagonal Raja Putih, sehingga gajah terang hitam bisa melakukan skak di B7. Selain itu, ia juga mengancam kuda di C3. Namun, itu semua hanyalah rencana cadangan, karena Bobby Fischer memiliki rencana yang spektakuler. Ya, dia ingin kuda putih di E2 pergi. Karena mungkin Robert sudah banyak tekanan, sehingga Bobby Fischer berhasil membawa kuda putih memukul pion di D4. Dan langsung saja gajah terang ke B7 skak. Raja Putih pergi ke F1. Lalu hitam menteri ke D7. Dan inilah langkah terakhir di partai ini teman-teman. Robert memilih menyerah, mengaku kalah. Mungkin jika pemain pemula seperti saya melihat bahwa ini masih sangat banyak kemungkinan yang terjadi, tetapi seorang Grandmaster tentu melihat kemungkinan kemenangan dari beberapa langkah ke depan dengan kalkulasi yang matang dan perhitungan yang mumpuni, sehingga seorang pemain profesional sudah pasti akan tahu bahwa jika permainan diteruskan hanya akan membuang waktu dan pikiran saja. Padahal mungkin setelahnya masih ada partai selanjutnya. Baiklah teman-teman, jika dari kalian ada yang ingin melihat jika partai ini dilanjutkan seperti apa, mari kita lanjutkan. Menteri hitam ini akan pergi ke H3, sehingga Putih membawa menterinya pergi ke F2, dan menteri hitam ke H3 skak. Satu-satunya jalan buat raja adalah ke G1. Bukan satu-satunya sih, tapi jika menteri putih menutup skak di G2, maka menteri hitam akan memukul dan skak mat. Oke, lanjut. Lalu benteng putih pergi ke E1 skak. Tentu benteng memukul. Dan setelah benteng memukul, ada gajah gelap hitam yang sedari tadi menunggu kesempatan memukul kuda di D4. Gajah gelap ini mengepin menteri putih, sehingga menteri putih tidak bisa kabur dan harus memukul gajah gelap hitam. Dengan begitu, maka menteri putih melepaskan penjagaan di peta G2, dan menteri hitam skakmat di peta G2. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika tidak berkenan, maka tolong beri saya kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Namun jika berkenan,
Silahkan like video ini, subscribe channel ini, dan share video dan channel ini. Menyebarkan hal baik, insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga. Padahal cukup dengan ditonton saja saya sudah sangat senang. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.